السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصي والإمام يخطب فقد يموت أوصته واسمعوا يأتيه رحمكم الله، أوصته واسمعوا يأتيه رحمكم الله، أوصته واسمعوا يأتيه رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, marilah kita senantiasa berikhtiar, berupaya untuk selalu memperbaiki kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kelak kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Menjalankan takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yakni melakukan perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan Allah dengan sekuat tenaga, baik dalam keadaan sendirian maupun di keramaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa jumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, di mana selama bulan suci Ramadan langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka oleh Allah sehingga doa-doa kita menjadi mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita semua puasa, outputnya atau misinya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali ciri atau indikator orang yang bertakwa. Di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini ada beberapa indikator orang yang bertakwa, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i, yaitu orang yang istiqomah berinfak, istiqomah bersedekah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Istiqomah untuk berinfak dan bersedekah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling dermawan. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi daripada sebelum bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua, orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menahan amarah, maka azabnya akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu mampu untuk memaafkan orang yang telah menzalimi kita, orang yang telah menyakiti kita. Dan yang berikutnya adalah al-muhsinin, yaitu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 ciri yang terakhir, mulai dari menahan amarah, memaafkan, sampai berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, merupakan satu rangkaian dalam perilaku manusia. Dalam kitab An-Nawadir ada satu kisah menarik. Rasulullah suatu pagi datang ke rumah Fatimah, putri beliau.
Tujuannya adalah untuk mencari sarapan. Rupanya Fatimah juga tidak ada makanan sama sekali. Rasulullah kemudian melihat cucunya Hasan dan Husain belum makan, merasa iba. Kemudian baginda Nabi ini berangkat ke pasar untuk mencari pekerjaan. Begitu sampai di pasar, dia dapat pekerjaan. Bekerja di tempatnya orang Badui. Apa pekerjaannya? Mengisi air bak mandi. Satu timba diganjar dengan 3 biji kurma. Satu timba diganjar atau diberi dengan 3 biji kurma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan pekerjaan ini. Beliau tidak gengsi. Beliau ambil air di sumur 1 timba, dimasukkan ke bak mandi. Ambil air yang kedua sampai yang ketiga kalinya. Begitu yang ketiga kalinya, rupanya tali dari timba ini putus dan timbanya masuk ke dalam sumur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama kemudian yang punya rumah, si Badui ini, rupanya temperamental. Orangnya suka marah-marah. Begitu tahu Rasulullah itu menjatuhkan timba, dan rupanya si Badui ini tidak tahu bahwa yang dihadapi adalah orang yang mulia, adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu. Begitu tahu timbanya ini jatuh, talinya putus, si Badui ini kemudian setelah refleks menampar pipinya baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sangat keras sekali. Dengan sangat keras sekali. Kemudian sambil marah si Badui ini bilang, "Wahai bapak, karena kau yang telah mematahkan timba ini, silakan diambil, harus diambil kembali. Padahal sumurnya sangat dalam sekali." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Rasulullah diberi mukjizat oleh Allah, baginda Nabi mengambil timba yang jatuh ke dalam sumur ini tidak menggunakan alat apapun, diambil dengan tangan mulia beliau. Melihat peristiwa seperti ini, si Badui kemudian takjub, dan kemudian dalam dirinya ada dugaan yang kuat bahwa ini bukan orang biasa, bahwa yang dihadapannya adalah bukan orang biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama kemudian Rasulullah pulang sambil membawa 6 biji kurma. Kemudian si Badui ini masih berpikir, siapakah orang tadi kok bisa mengambil timba tanpa alat bantu padahal sumurnya begitu dalam. Akhirnya dia punya keyakinan, punya kesimpulan, yakin bahwa orang tadi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena telah menampar wajah Rasulullah, si Badui ini kemudian menyesal. Begitu menyesalnya, tangannya dipotong. Tangan yang dipakai untuk menampar pipinya Rasulullah dipotong dengan tangannya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian si Badui ini datang ke rumah Rasulullah. Begitu jumpa dengan Rasulullah, si Badui ini bilang, "Ya Rasul, mohon maaf. Saya tidak tahu bahwa engkau adalah Muhammad. Engkau adalah utusan Allah, orang yang mulia, Nabi akhir zaman. Saya datang ke sini adalah tujuannya untuk minta maaf dan agar engkau sudi untuk mengobati tanganku yang aku potong dengan tanganku sendiri." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kalau kejadian ini terjadi pada diri kita, ada orang mendolimi kita, ada orang menyakiti kita, mungkin kita tidak akan sudi memaafkan atau bahkan malah memberikan bantuan atau obat. Tapi itu tidak bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ditampar, dimarahi, dicaci dan dimaki. Beliau kemudian memaafkan dan mengobati tangan yang patah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tangan yang patah atas izin Allah kembali seperti semula. Ini adalah pengamalan dari al-kadhimin al-ghaidhu wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah mendolimi kita. Ini merupakan puncak spiritual bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi kisah, menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti di ujung bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara istiqomah bersedekah, istiqomah infak, dengan cara menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan berbuat baik
kepada orang yang telah menzalimi kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah menzalimi kita, ini baru luar biasa. Makom yang tinggi, makom mahmudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa fa'al bala wal bala والربا والزنا والزلزال والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. عباد الله